Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa belajar bersama lagi, melanjutkan kisah sirah nabawiyah, di mana kita mempelajari kisah kehidupan Rasulullah SAW dan mengambil hikmah-hikmahnya yang dapat kita amalkan, dapat kita teladani dalam kehidupan kita zaman now. Kita memasuki bagaimana kisah wafatnya Abu Thalib. Ini paman kesayangan Rasulullah SAW. Jadi awalnya setelah kemarin kita tentang apa tuh? Ada yang ingat gak? Boykot, barakallahu fiik. Nah, kemarin kita bahas boykot. Dan ketika masa boykot ini membuat Abu Thalib, paman beliau alaihissalatu wassalam, jatuh sakit. Dan orang-orang kafir Quraisy mengirimkan delegasi memohon kepada Abu Thalib agar melarang Muhammad SAW berdakwah. Dan di saat itu ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Jadi mumpung Abu Thalib masih sakit, karena ketika kalau udah meninggal mereka mau ngambil Rasulullah SAW, mereka takut jadi salah. Jadi mereka berpikir mumpung Abu Thalib masih sakit, kita menghadap deh. Siapa tahu sakitnya ini membuat dia sadar. Bagaimana kisah wafat Abu Thalib di sisi Nabi SAW? Dalam hadis yang panjang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, lamma hadarat Abu Thalib al-wafah. Jadi ketika Abu Thalib udah mau meninggal, ja'a Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang tuh ke sisi Abu Thalib. Indahu, tapi indahu Abu Jahal bin Hisham. Di sisinya juga ada Abu Jahal. Ada Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Kemudian qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan asyhadu lak biha indallah, kalimat yang dengan kalimat itu aku menjadi saksi di sisi Allah. Faqal Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Thalib. Abu Jahal ini teman-temannya Abu Thalib nih, di sisinya Abu Thalib juga. Jadi ada Rasulullah SAW mengatakan kalimat itu, ada Abu Jahal juga nih, teman-teman mereka. Kemudian dia mengatakan, atarghabu an millati Abi Thalib, atarghabu an millati Abdil Muthalib, afwan. Apakah kamu benci nih agamanya Abdul Muthalib? Falam yazal Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW nggak pergi-pergi dia, tetap aja ya'riduha alaihi, menawarkan kalimat tauhid. Kemudian hatta qala Abu Thalib, kemudian Abu Thalib mengatakan dia pada akhir kalimatnya adalah bahwa dia tetap di agama kafir dan dia menolak untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengajak mereka nih untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dengan kalimat la ilaha illallah ini mereka bisa menaklukkan bangsa. Tapi mereka menolak konsep tauhid ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 7 yang menggambarkan bahwa ketika diajak bertauhid mereka menolak, Pak. Mereka diajak hanya menyembah Allah, hanya meminta Allah, mereka menolak. Bahkan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Ma sami'na bihaza fi millati akhirah."
Kami ini nggak pernah dengar nih kalimat seperti ini di agama yang terakhir. Kemudian mereka mengatakan, inna haza ilahtilaq. Allah tetapkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 7. Mereka orang kafir mengatakan ini cuma dusta yang diadak-adakan menurut mereka. Kami nggak ketemu nih seperti ini di zaman kami sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Talib, katakan la ilaha illallah, aku akan jadi saksi bagimu di sisi Allah. Abu Talib nolak, Pak. Takut sama siapa? Orang kafir Quraisy nih, teman-temannya. Meski dia ingin banget membuat Rasulullah SAW senang. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau sayangin. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Abu Talib menolak, teman-teman. Menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap pada agama nenek moyangnya. Bahkan Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah mengatakan, apa kamu benci nih agama kakekmu? Apakah kamu benci agamanya Abdul Muthalib? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika diajak mengenal kebenaran, mereka akan mengatakan, berarti nenek moyang kita salah dong. Menolak mengikuti ajaran Islam yang lurus. Padahal orang kafir Quraisy nih, Pak, agama mereka, nenek moyang mereka dalam keadaan batil, agama kemusyrikan. Dan Allah tetapkan dalam Al-Quran surat Zukhruf ayat 32, bal qalu inna wajadna abana ala ummah. Sesungguhnya kami mengikuti bapak-bapak kami karena mereka mengikuti suatu agama. Kemudian mengatakan wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami ini cuma ngikut jejak mereka. Dan kemudian ketika ini Rasulullah SAW mendoakan Abu Talib. Rasulullah SAW mendoakan Abu Talib jika tidak dilarang. Ternyata dilarang. Dalam surat Taubah ayat 113, ayat ini Allah turunkan. Makanya lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah sepatutnya bagi bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Walaupun dikatakan juga walau kanu ulil qurba, walaupun mereka tuh sahabat dekat. Jadi di sini jelas, ketika kita sebagai kaum muslimin dilarang memohon ampun untuk orang musyrik setelah jelas mereka meninggal dalam keadaan kafir. Ya Pak ya. Kalau misalnya ada teman, ada saudara, ada bos jelas meninggal dalam keadaan kafir, nggak boleh kita doakan, karena mereka sudah jelas calon penghuni neraka. Kasihan tat. Yang kita bisa lakukan kalau kita punya saudara, atasan, karyawan yang non muslim, kita doakan mereka ketika mereka masih hidup. Doanya apa? Agar apa? Agar mereka dapat hidayah. Kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir, nggak bisa. Itu ranahnya Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Walaupun kita Rasulullah SAW, siapa yang nggak diterima doanya kecuali Rasulullah SAW? Dilarang sama Allah. Dilarang ngedoain pamannya yang disayangin. Lalu bagaimana status Abu Talib setelah wafat? Abbas bertanya kepada Nabi SAW mengenai status Abu Talib. Kemudian dikatakan, huwa fi dhahhi minan nar. Dia tuh berada di dasar neraka, tempat yang dangkal, afwan. Jadi gini, Rasulullah SAW mengatakan dia berada di dangkal, tempat yang dangkal di neraka. Kalau Rasulullah SAW tidak mendoakan syafaat, maka dia akan berada darkil asfal, berada di tempat paling bawah, akan di dasar neraka. Alhamdulillah Rasulullah SAW doain, makanya diberikan syafaat untuk nggak sampai di dasar neraka. Bahkan dalam hadis riwayat Abdullah
bin Abbas menambahkan bahwa ahwani ahlin nar azaban. Jadi azab penghuni, Pak, ini penting Pak. Azab penghuni neraka paling ringan dikatakan Abu Thalib. Jadi yang mendapatkan azab neraka paling ringan Abu Thalib. Wa huwa munta'ilun bi'nalaitin. Jadi dia diberikan sendal dari api yang menyebabkan mendidih otaknya, Pak. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Abu Thalib ini adalah orang yang paling ringan azab nerakanya. Pakai sendal dari api mendidih otaknya, Pak. Kita pakai sendal jepit aja kadang panas banget kan? Ini pakai sendal kepala bisa mendidih, Pak. Dan ini adalah azab yang paling ringan bagi penghuni neraka. Apa hikmahnya? Kita tadi mempelajari tentang kisahnya. Bagaimana kisah wafatnya Abu Thalib. Yang pertama, kita mempelajari bahwa kalimat La ilaha illallah ini kalimat yang sangat agung, yang mampu membuat bangsa Arab dan Ajam tunduk. Dan Rasulullah SAW akan bela nih Abu Thalib jika dia mengucapkan. Jadi apa hakikat tauhid itu? Apa hakikat kalimat La ilaha illallah? Adalah ketika seseorang muslim ibadah dengan penuh cinta, takut, tawakal, ikhlas dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Iya Ustaz, tapi ada kan orang zaman sekarang yang sholat iya, puasa iya, tapi ke dukun. Iya kan? Ada yang ini tapi ke paranormal. Ada yang ke peramal, ada yang ke pawang hujan. Semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Mengatur, menciptakan, membagi rezeki, mendatangkan mudarat. Ini enggak. Lewat terowongan Casablanca, klakson berapa kali, Pak? 3 kali ya. Biar selamat, Ustaz. Yang mendatangkan keselamatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Lewat pohon beringin, misi-misi numpang lewat. Anak apa, Pak? Anak bagong. Anak bagong mau lewat. Subhanallah. Orang udah ganteng-ganteng begitu dibilang anak bagong kok mau, ya kan? Itu salah. Yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada urusan pohon beringin, kuburan, apalagi segala macam. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana sikap orang Quraisy terhadap kalimat tauhid. Mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Ketika mereka menyatakan la ilaha illallah, semua berhala harus dibuang tuh. Mereka nggak terima. Dan ternyata orang kafir Quraisy lebih paham makna tauhid dari sebagian orang zaman sekarang. Mereka tahu dengan kalimat tauhid itu semua kemusyrikan nggak boleh dikerjakan lagi. Tapi sebagian orang insya Allah nggak ada di sini, di luar sana tuh. Bertauhid iya Pak, mau foto lagi gini. Mengucapkan syahadat, tapi datang ke kalau ke apa sawah ya Dewi apa? Dewi Sri. Kalau ke laut Nyi Roro Kidul. Bangun gedung bertingkat sembelih kerbau. Buat ini seserahan. Kalimat tauhid tidak ada yang kita sandarkan kepada selain Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Thalib tuh nggak mau dia. Dia menolak karena apa? Karena sebenarnya dia malu sama teman-temannya. Orang-orang kafir Quraisy lebih paham makna tauhid daripada sebagian orang zaman sekarang. Walaupun casingnya ustadz, walaupun pakai baju Habib, tapi kalau dia mengajak kepada selain Allah jangan diikutin, Pak. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemusyrikan ini sesuatu yang berat, fatal. Kadang ada orang berpikir nggak apa-apalah, nyimpen jimat,
Ya kan? Kalau zina aja, homer aja, wah antiana, tapi jimat bawa. Mana yang lebih berat? Punya jimat sama minum homer? Punya jimat. Tapi bukan berarti minum homer boleh dikerjain, nggak boleh juga, enak aja. Ya kan? Sepertinya sepele Pak, atau naruh sesuatu di atas tembok biar rumahnya nggak kebakaran, biar selamat. Nggak boleh. Kadang terkesan sepele, tapi itu mengandung kesyirikan yang besar. Karena Allah tetapkan dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nggak ngampunin, tidak memaafkan orang-orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampunkan dosa orang-orang selain itu, lima yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan ini adalah sesuatu yang urgent buat kita, agar kita tahu tauhid dan kita tahu syirik. Karena ada dai-dai yang nggak mau menjelaskan tentang tauhid dan syirik ini. Takut Ustaz, ntar jamaahnya kabur, nanti nggak cocok, nanti nggak ini. Enggak, kita harus jelaskan, dan tauhid ini pondasi agama kita. Yang lain tambahan, yang paling penting adalah tauhid. Faedah yang ketiga, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan Abu Thalib dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan kafir, itu ada faedah sendiri. Karena gini, kalau Abu Thalib yang selama ini melindungi Rasulullah SAW dari orang kafir Quraisy, kalau dia masuk Islam, orang kafir Quraisy nggak bakalan menghormati lagi. Ah, dia kan udah golongan dia, udah bukan sama kita, ngapain dihormati lagi? Nah, ketika Abu Thalib Allah tetapkan tetap dalam keadaan kafir hingga ajal datang menjemput, tandanya orang kafir Quraisy masih respect sama dia. Toh dia masih bagian dari kita, nggak mungkin dia nggak ini sama kita. Nah, itu salah satu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah SAW melalui tangannya orang kafir. Yang keempat, saat ajal udah datang, udah mau dekat, ternyata ada teman-teman buruknya Abu Thalib yang mengingatkan dia pada agama nenek moyangnya. Jadi dia menolak kalimat tauhid tuh. Nah, apa hikmah bagi kita? Hati-hati teman-teman semua. Hati-hati dari teman-teman yang membawa pengaruh buruk sama kita. Kita harus waspada, harus menjauh, bergaul dari teman-teman yang membawa kita ke kejelekan. Ada yang nggak pernah sholat, jangan temenin. Kita nasehatin, dia nggak mau, jangan ditemenin Pak. Ada teman suka minum homer, nasehatin. Tenang Ustaz, kita mau dakwahin Ustaz. Sambil apa? Sambil minum. Salah. Hati-hati Pak. Dalam hadis dikatakan almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang tergantung agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia bermain. Teman-teman yang anak-anak santri juga gitu. Kalau dia main sama santri-santri, insya Allah baik. Karena semua pelajar penuntut ilmu syar'i. Tapi kalau main sama orang yang begajulan, nggak bener, berantakan. Begitu juga kita. Pilih teman kita. Pilih teman-teman yang pengen kebaikan dari kita. Kebaikan akhirat tentunya. Yang ingin, ayo udah Rabu nih, kita sholat di DT yuk. Habis itu ada kajian, alhamdulillah. Kalau cuma teman yang ngajak ngopi, banyak Pak. Kalau teman yang cuma ngajak judol, banyak. Gak ada faedahnya buat kita. Cari yang pengen kebaikan dari kita. Kita lihat Abu Thalib, udah mau meninggal, udah mau dibantu sama Rasulullah SAW, temen yang ngingetin. Apa kamu bilang Abdul Muthalib ini sesat? Karena nanti di hari kiamat ada orang-orang yang menyesal Pak. Menyesal karena punya teman-teman yang buruk. Allah tetapkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Allah katakan wa yauma ya'addul zalim ala yadayhi yaqul. Kemudian ingatlah pada hari itu tuh. Ada orang-orang zalim tuh yang ala yadayhi itu menggigit jarinya. Sambil dia berkata yaqulu ya laitani. Dia menyesal, aduhai sekiranya attakhadtu ma'a rasuli sabila. Seandainya aku ikutin jalannya Rasul.
Jadi dia menyesal punya teman-teman yang buruk, dan dia ketika di hari kiamat, di akhirat nanti dia akan menyesal. Dia mengatakan, coba dulu aku ikutin, coba dulu aku sholat 5 waktu, coba dulu aku sering datang di majelis ilmu seperti ini. Menyesal karena dia ikut terbawa oleh teman-temannya kesana kemari, perkara dunia yang gak ada manfaatnya buat akhiratnya. Cari teman-teman yang baik, Pak. Bikin komunitas-komunitas yang baik, yang saling mengingatkan. Puasa Senin Kamis yuk, sedekah yuk, ini yuk, majelis taklim. Kadang pengajian dekat begini setiap hari Rabu nggak hadir, Pak. Karena dia katakan ini kan jam istirahat, ntar makannya gimana? Ada makanan di bawah, ya kan, Ustaz? Alhamdulillah. Semuanya udah ada di depan mata. Tinggal masalahnya mau atau enggak. Kalau sibuk, insya Allah anak yakin semua orang sibuk di sini. Nggak ada yang pengangguran dengan segala macam aktivitasnya. Tapi di sini orang-orang yang sadar bahwa dia perlu nih bekal buat pulang ke akhirat nanti. Dengan kita mempelajari, kita ambil hikmahnya karena bermanfaat buat kehidupan kita. Yang kelima, ternyata selain teman buruk menjadi sebab Abu Thalib mendapatkan su'ul khatimah atau kematian yang buruk, ternyata budaya juga memperkuat kemusyrikannya. Kita harus paham, kita harus tahu mana syariat Islam, mana budaya. Jangan sampai budaya kita didahulukan atas syariat. Kita akhirnya misalnya gini, budayanya orang barat kalau berenang pakai apa, Pak? Celana pendek kan? Terus kita mau berenang pakai celana pendek, ngebuka semua aurat kita? Enggak. Terus kita mau bercampur dengan orang-orang yang bukan mahram kita? Enggak. Tetap kita syariat nomor 1. Budayanya orang barat, harus kesetaraan gender, laki-laki sama perempuan sama. Syariat Islam dalam bab waris menentukan bahwa wanita setengah dari laki-laki. Terus kita mau ikut budaya? Enggak. Tentu syariat yang kita tetapkan sebagai nomor 1. Yang keenam, penilaian hidup seseorang tergantung pada akhirnya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Jadi bisa jadi dulu atau mungkin sekarang kita orang yang jauh dari syariat Islam. Lalu hati kita terketuk di sini. Kemudian Allah berikan kita hidayah untuk menjadi sosok yang dekat kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sudah sepatutnya kita berusaha, kita jemput. Kita lihat Abu Thalib hidup bersama Rasulullah SAW lebih dari 40 tahun, Pak. Melihat kebaikan Rasulullah SAW, tahu bahwa Islam itu adalah ajaran yang sempurna, tapi tetap dia menolak untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan kita diperintahkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Muqaddimah kajian kan, haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati, engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jadi akhir yang baik itu tujuan kita. Tapi bukan berarti entar aja Ustaz, tuaan dikit baru tobat. Nah, kalau besok mati gimana, Pak ya? Nggak usah besok turun tangga kepleset mati, bisa loh. Bener. Kepleset di tempat wudhu bisa. Ada jaminan kita nggak kepleset? Nggak ada. Mau dikasih karpet kayak apa, kalau emang takdir Allah terjadi udah. Jangan berpikir kita akan hidup. Mau hidup berapa lagi, Pak? 200 tahun mau nggak? Mau nggak? Nggak ya? 200 tahun kayak apa kita? Pipi udah turun semua nih. Skincare juga nggak mempan. Kapur baru sebanyakin. Kita hidup sebentar. Dan bisa datang kapan aja ajal kita.
Kita harus berusaha agar meninggal kita dalam keadaan Islam. Dan meninggal dalam keadaan Islam itu adalah manifestasi dari proses kehidupan dia. Jangan berpikir nggak apa-apa sekarang foya-foya maksiat terus, nanti 5 menit sebelum ajal syahadat gitu. Nggak ada jaminan. Tugas kita dari sekarang nih, perbaikin diri kita. Berusaha jadi orang yang takwa. Hindari semua maksiat, semua dosa kita jauhin. Berusaha semaksimal mungkin. Dan niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan datang manisnya iman. Akan senang tuh duduk begini belajar. Kapan lagi sih kajian? Rabu depan. Insya Allah anak hadir. Karena apa? Karena memang imannya yang manggil, bukan kepaksa. Dan kita ingin akhir kita yang baik. Dalam hadis dikatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi tentu pembacaan kalimat la ilaha illallah ini bukan karena kita bawa contekan di kertas atau kita ngapalin. Udah ngapalin Ustaz 1000 kali, masa nggak hafal sih? Bukan, tapi bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari penuh ketaatan kepada Allah. Waktunya sholat bismillah, bukan entar sok. Waktunya sedekah, waktunya bakti sama orang tua, Isi hari-hari kita dengan ilmu seperti ini. Dan semoga Allah ridho. Dan dari situ itu adalah manifestasi akhir kita. Karena kita lebih baik menjadi mantan penjahat daripada jadi mantan orang baik. Kita pengen terus meninggal. Kalau kita meninggal besok, takut cuma sampai besok, Pak. Iya kan? Gak ada jaminan kita sampai tua. Yang di rumah sakit ada yang gak meninggal. Ada yang gak sakit-sakit tiba-tiba meninggal. Kita sibuk mati-matian nyari yang gak dibawa mati. Uang aja dipikirin. Meninggal akhirnya jadi apa? Warisan. Gak akan dimakan sama dia sendiri. Hikmah yang ketujuh, bahayanya mengikuti tradisi tanpa tahu bahwa ada pelanggaran syariat atau enggak. Abu Thalib berpegang pada tradisi nenek moyangnya yang salah. Begitu juga kita. Karena seperti ayat tadi surat Az-Zukhruf ayat 22, kita nih ngikutin agama nenek moyang kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ternyata tradisi atau kebudayaan mampu menghalangi seseorang menerima hidayah. Ketika dia katakan, loh ini kan emang udah tradisi orang tua kita, dari zaman dulu kita kerjakan. Bukan, dalam Islam gak ada misalnya dikasih tahu. Tidak ada ajaran seperti itu dalam Islam. Contoh, karangan bunga, papan bunga, Pak. Maaf ya, Anda ngomong apa adanya. Itu tradisi Islam apa bukan? Bukan. Tradisinya siapa? Itu. Tradisinya orang atau syariat Islam ya. Tradisinya orang kafir taruh papan bunga banyak berjejer. Nanti kalau udah ini diambilin lagi. Itu berapa satunya, Pak? 1 juta. Lebih. Tradisinya orang-orang barat sih seperti itu. Tapi dalam syariat Islam ketika ada yang meninggal kita disuruh ngapain? Datang bawa apa? Bawa makanan. Karena mereka lagi sedih, mereka lagi pusing, lagi bingung. Ini mesti ngurusin kematian, mereka hati lagi sedih. Kita bawain makanan. Berikan, tinggal, pergi, datang, bawain makanan, pergi. Kalau bisa kita cukupkan tuh berapa hari ke depan. Biar ketika sampai mereka tenang, baru mereka itu. Itu syariat Islam. Rasulullah SAW menganjurkan kita datang menghibur, pergi lagi, nanti datang lagi menghibur, pergi lagi. Dan banyak hal-hal yang lain yang bertentangan dengan syariat. Semakin kita belajar, insya Allah semakin tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang mubazir, mana yang bukan. Dan tugas kita terus belajar. Bukannya ya ada tradisi Ustaz, habis gimana sampai ngutang-ngutang lagi. Ada di Jember tradisi kan seperti itu, sampai ngutang-ngutang. Orang udah sedih ya, meninggal keluarganya, dia ngutang ke warung segala macam, habis jutaan. Sudah jatuh tertimpa tangga nih jadinya. Harusnya kita yang ini bantu mereka, bukan mengambil manfaat, nauzubillah. Dan kita harus paham. Dan yang ke-8 atau yang terakhir ya,
pada pertemuan kali ini adalah tanggung jawab dai dalam berdakwah. Jadi tugas kita, ana dan teman-teman semua, kita menyampaikan kebaikan. Tapi kita nggak bisa paksa. Kita mau kirim video, link-link video banyak, tapi kalau Allah nggak berikan hidayah sama dia, nggak akan bisa. Walaupun kita sayangnya luar biasa sama dia. Ini menunjukkan bahwa hidayah adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan. Tugas kita memberitahu. Masalah nanti dia dapat hidayah atau enggak, itu bukan skopnya kita. Dan teruskan sampaikan, dan sampaikan dengan hikmah, dengan sayang, bukan karena merasa paling benar, tapi merupakan kewajiban kita untuk saling mengingatkan sesama kaum muslimin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada Rabu depan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.